Warahmatullahi wabarakatuh. Maka dilihat percuma 10 akan mempresentasikan presentasi yang sudah kami buat. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Herawan selaku dosen mata kuliah kami yang sudah membimbing kami sampai sekarang. Saya akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan anggota-anggota kami. Saya sendiri adalah Gibran Hafiz dan teman saya Fitania Asana. Saya mau terus. Baik, kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu adalah pembacaan materi yang akan dibacakan oleh saudari Fitania Asana. Silakan. pegel deh. Pendahuluan. Big data adalah teknologi yang melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data dalam skala besar. Teknologi ini menjadi penting di era digital karena menawarkan berbagai peluang seperti optimalisasi operasional dan inovasi bisnis. Namun, teknologi ini juga menghadirkan tantangan besar, terutama dalam aspek privasi, keamanan, dan pengelolaan data tidak terstruktur. Tantangan Big Data. Big Data menghadirkan tantangan besar, diantaranya adalah privasi dan keamanan, seperti resiko kebocoran data serta regulasi yang harus dipatuhi, seperti GDPR. Selain itu, pengelolaan data besar, terutama data tidak terstruktur dan screening, memerlukan teknologi yang canggih dan metode pemrosesan real time. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Tio Firdaus. Silakan. Solusi teknologi. Ada beberapa solusi teknologi untuk menghadapi tantangan big data, misalnya enkripsi untuk melindungi data, tokenisasi untuk menggantikan data sensitif, dan teknologi pendukung seperti Hadoop, Apache Spark, serta Kafka yang dirancang untuk menangani data besar dengan efisiensi tinggi. Selanjutnya ada peluang big data untuk bisnis. Di sisi lain, big data juga menawarkan peluang besar bagi bisnis. Dengan analisis data yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan operasional, memahami perilaku pelanggan, dan membuat keputusan strategis berbasis data. Contohnya di sektor e-commerce. Analisis data pelanggan memungkinkan personalisasi layanan yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Najir. Silakan. Implementasi di berbagai sektor. Big data tidak hanya bermanfaat bagi bisnis, tapi juga sektor lainnya. Di bidang kesehatan, teknologi ini digunakan untuk prediksi penyakit dan personalisasi perawatan. Di sektor keuangan, big data membantu mendeteksi penipuan. Dalam transportasi, teknologi ini mempengaruhi optimalisasi rute dan prediksi lalu lintas. Bahkan di sektor energi, big data memantau konsumsi dan mengelola sumber daya terbarukan. Selanjutnya, strategi mengatasi tantangan. Agar tantangan big data dapat diatasi, diperlukan strategi komprehensif. Organisasi harus membangun infrastruktur teknologi yang kuat, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan memperkuatkan kolaborasi antar sektor, termasuk pemerintahan, akademisi, dan industri. Terima kasih.
Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Cukup 2 orang, 3 orang, dan sebutkan nama dan dari kelompoknya. Yang biasa dari kelompok 3. Jadi dalam big data ini kan sebuah data yang terkumpul untuk mempertuju privasi data. Tapi kenapa data tersebut selalu bocor di dalam publik maupun di luar publik? Nah, cara mengimplementasikan data tersebut biar tidak bocor itu kayak gimana sih? Terima kasih. Yaitu pertanyaannya bagaimana cara melindungi dan mengimplementasikan data agar tidak mengalami kebocoran. Yang pertama, untuk mengimplementasi yaitu dengan menggunakan enkripsi data. Enkripsi data syarat transit dan satu simpan untuk mencegah akses tidak sah. Yang kedua, akses terkontrol. Sebatasnya akses ke data hanya untuk mereka yang membutuhkannya. Yang ketiga, autentikasi dan otorisasi. Implementasikan proses autentikasi dan otorisasi yang kuat. Bagaimana? Arif? Cukup? Saya akan membacakan kesimpulannya. Big data memiliki potensi besar untuk mendukung inovasi dan efisiensi di berbagai sektor, tetapi juga menghadapi tantangan seperti privasi, keamanan, dan pengelolaan data tidak struktur. Untuk mengatasi tantangan ini, organisasi perlu berinvestasi dalam infrastruktur teknologi, meningkatkan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terkait big data, serta mengadopsi teknologi canggih seperti machine learning untuk mengoptimalkan analisis data. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor, manfaat maksimal dari big data dapat dicapai. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.